Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa pada acara refleksi malam hari ini. Untuk sekian kali kita berjumpa dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati menyertai kita semua dengan keadaan yang baik, tenteram. Mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa untuk mengawali. Kita akan mendengar, dan menghayati sebagian daripada firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Anugerah, berkat, penyertaan, dan pemeliharaanmu yang senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas kami. Dari hari lepas hari, dari saat ke saat. Kini kami bersama-sama menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berdasarkan firman-Mu yang tersirat dan tersurat dalam Alkitab. Kami akan baca, dengar, dan hayati. Mohon pertolongan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing, menyertai, memampukan untuk memahami dan menyatakan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini pembicaraan kita tentang firman Tuhan dengan temanya manusia lama dan manusia baru, yang berdasarkan Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Namun kami akan baca beberapa ayat saja. Ayat 17 dari Efesus 4 demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dan seterusnya Bapak Ibu baca sendiri di rumah ayat-ayat selanjutnya sampai 32. Dari kesaksian Paulus ini merupakan suatu lanjutan dari apa yang telah disampaikan kepada jemaat di Efesus perihal kehidupan jemaat. Yang kita tahu kalau kita baca di pasal yang 1, latar belakang daripada jemaat di Efesus memang adalah orang-orang sebelumnya adalah orang-orang kafir. Nah, untuk itu mari kita pahami apa sebenarnya kafir itu. Dari yang dinyatakan Rasul Paulus, yang jelas yang pertama-tama itu adalah orang kafir itu orang yang pikirannya sia-sia, tidak mempunyai pikiran yang jelas dalam kehidupannya, jauh dari persekutuan dengan Allah. Itu artinya sama dengan tidak memahami tentang keberadaan Allah, atau bahkan sama sekali tidak mau tahu dengan pengenalan terhadap Allah atau siapa. Pikirannya menjadi sia-sia ya, karena
Yang dipikirkan hanya menurut kehendaknya sendiri, pikirannya sendiri. Padahal kita tahu manusia adalah terbatas. Sehingga apa yang dipikirkan itu hanya menuruti keinginannya sendiri dan mengarah kepada peri kehidupan yang hanya menuruti kesukaannya, nafsu yang dimilikinya. Dikatakan juga oleh Rasul Paulus adalah bodohan. Orang kafir itu orang yang bodoh. Dalam pengertian bodoh di sini bukan bodoh secara intelektual, ilmu pengetahuan atau peri kehidupan yang lainnya, tapi bodoh di sini adalah tingkah laku perbuatannya yang tidak mempunyai dasar, landasan, ataupun tuntunan dan ketentuan-ketentuan hidup yang etis, yang bermoral, dan yang menurut aturan-aturan yang semestinya. Inilah dikatakan kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan Allah, dan yang pikirannya jadi sia-sia. Jemaat Efesus dulunya memang demikian. Sebelum mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekarang Rasul Paulus memberikan nasihat dengan tegas, dikatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu. Karena memang memerlukan jemaat Efesus dalam rangka meluruskan kemungkinan jatuh dalam kembali kehidupan yang lamanya. Atau dengan kata yang lain yang secara kafir itu. Rasul mengatakan bahwa karena kamu telah mengenal Kristus, demikian dikatakan ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, dan seterusnya. Kapan itu dimulai kehidupan yang baru? Sejak mengenal Kristus. Dalam tata kehidupan bergereja, orang-orang yang telah dibaptiskan, berarti mulai saat itulah dinyatakan sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Walaupun bukan berarti berhenti sampai di situ, tetapi masih diteruskan langkah-langkah kehidupan. Karena apa? Masih jauh perjalanan sampai kepada pengenalan yang sepenuhnya. Jadi Kristen itu berarti masih proses yang terus-menerus berjalan. Sampai kapan? Sampai pengenalan tentang keselamatan itu betul-betul dipahami. Manusia baru adalah manusia yang sudah dibebaskan dari segala keterbatasan secara iman maupun perilaku kehidupan yang dari belum atau tidak mengenal Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah, untuk dikembalikan, dibangun kembali sebagaimana orang-orang yang sudah mengenal Allah, yaitu dalam Yesus Kristus itu. Proses ini memang panjang, bagaimana mereka masih harus belajar dan belajar sampai kesudahannya. Keselamatan memang sudah diberikan, tetapi masih dalam proses juga kesempurnaannya.
sampai penyelamatan yang terakhir dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Hidup yang lama yang diwarnai dengan kekafiran itu memang sudah ditenggelamkan, sudah dimatikan, sudah dibunuh. Tetapi masih dalam rangka proses untuk kebangkitan dari kehidupan yang baru oleh karena Yesus Kristus itu. Inilah kehidupan baru, hidup di dalam kebangkitan Kristus, iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu itu menjadi proses yang terus-menerus dalam pengenalan. Dalam hal ini perbedaan daripada sebelumnya sebagai manusia yang lama yang tidak mengenal keberadaannya Allah yang sebagai Tuhan dan pencipta langit dan bumi itu. Mereka sekarang harus paham betul tentang kehidupan yang lamanya itu, yang sia-sia dikatakan. Pikirannya yang sia-sia digantikan dengan perilaku kehidupan yang baru. Dalam proses pengenalan akan Kristus itu, disitulah mulai kehidupan yang baru. Sehingga seolah-olah dengan pengajaran dan pengenalan akan Kristus ini, itu merupakan langkah peri kehidupan yang baru dalam penyesuaian. Memang untuk membarui kehidupan itu bukanlah hasil usaha manusia. Manusia hanya beriman, meyakini langkah-langkah melalui Injil yang diberitakan, firman yang diberitakan. Tapi untuk mengubah kehidupan itu sama sekali bukanlah karena manusianya. Tapi itulah karya Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang bagi yang hidup baru, maka Rasul Paulus di dalam hal ini menegaskan bagaimana selanjutnya. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, hidup yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini ayat menjelaskan bagaimana kelanjutan perubahan, pembaruan yang terjadi. Menanggalkan manusia lama. Seperti halnya hal orang berpakaian. Yang lama itu penuh dengan kotoran, sehingga harus digantikan dengan yang baru, ditanggalkan dan diganti yang baru. Proses ini terjadi juga bagi orang-orang percaya, jemaat mula-mula, termasuk jemaat di Efesus ini, yang sebelumnya adalah tidak mengenal Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah, tapi melalui pembaptisan seolah mereka menanggalkan pakaian-pakaian yang lamanya, pikiran yang sia-sia, kebodohan,
ketidakpercayaan dan sebagainya itu. Kehidupan yang penuh dengan perlakuan yang jahat. Sehingga itu sebenarnya harus ditanggalkan. Nah, siapakah yang mampu menanggalkan sepenuhnya? Manusia sendiri tidak dapat. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus Allah memperbarui kehidupan manusia. Dari situlah manusia baru dinyatakan, diperoleh setiap orang percaya. Jemaat Efesus itu rupanya juga telah belajar demikian dan ditekankan sekali oleh Rasul Paulus supaya menanggalkan manusia lama digantikan dengan manusia yang baru. Manusia yang baru itu dikatakan kamu diparui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa. Itu semuanya karena anugerah kasih karunia. Dalam Efesus 2 dikatakan itu bukan pekerjaan kamu, bukan pekerjaanmu, tapi bukan juga perbuatanmu, tapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudusnya yang telah memperbarui. Saudara jemaat yang kekasih, Bapak Ibu saudara sekalian, berangkat dari perbedaan hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, maka kita bisa belajar dari bagian firman selanjutnya. Bagaimana itu perlakuan yang konkret kehidupan baru kita. Menjauhkan mulai dari ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi hidup baru di dalam Yesus Kristus bukan berarti hidup yang tanpa kegiatan. Bekerja keras itu adalah merupakan langkah-langkah kehidupan, menggantikan perbuatan jahat sebelumnya. Segala kepahitan dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini memang suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, mendukakan Roh Kudus. Apa artinya dan seperti apa? Karena dialah yang telah menyatakan pembaruan hidup, menjamin segala sesuatu, yang telah memeteraikan untuk keselamatan. Mendukakan roh itu adalah kalau terjadi orang yang sudah diperbarui tapi tidak mempunyai pengharapan, setelah hidup tanpa pengharapan, meninggalkan. Tidak ada sesuatu pengharapan yang dinyatakan dalam hidupnya. Tanpa pengharapan. Itu sama dengan hidup yang tanpa percaya kepada kuasa daripada Roh Kudus. Mendukakan artinya menjadikan ketidaknyamanan dalam hidup. Itu berarti harus kembali untuk mereka menyadari sepenuhnya arti daripada
pengenalan kepada Kristus Yesus. Sebagai terakhir, tindakan konkret yang harus dilakukan jemaat Efesus atau kita juga yang mendengar firman Tuhan ini, perilaku yang harus dibangun. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini langkah kehidupan konkret daripada manusia baru hidup, karena jemaat Efesus hidup bukan berarti sendirian, tapi mereka sebagai tubuh Kristus yang sama-sama merasakan apa yang dialami satu dengan yang lain. Perilaku yang harus dibangun untuk kebersamaan di dalam satu dengan yang lain, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, dan terakhir juga perkataan-perkataan yang tidak sesuai, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan, itu pun harus dijaga dan dipelihara sampai semuanya itu bisa menjadi ketenteraman, kasih karunia Allah dinyatakan. Dari situlah kehidupan lama, manusia lama, dan digantikan dengan kehidupan manusia baru dapat dibuktikan dalam kehidupan hari demi hari yang terus berproses sampai kesudahannya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati dan menolong. Amin. Mari kita kembali berdoa. Segala puji dan syukur Allah Bapa di surga kembali kami aturkan berkat karunia yang telah Tuhan limpahkan melalui firman-Mu. Biarlah itu menggugah semangat iman kami, berperilaku hidup sebagai manusia baru, hidup yang karena pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapa, biarlah kami belajar untuk mensyukuri segala apa yang telah Tuhan nyatakan itu dan hidup bersesuaian dengan kehendak-Mu. Karena Engkau-lah yang telah menciptakan baru untuk keselamatan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan dosa. Kami naikkan puji syukur doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.